Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya adalah Abang Iskandar SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-6 yang berasal dari STN 002 Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan saya terhadap modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak instruktur saya, Bapak Nur Hasanuri, dan juga kepada Bapak Rasikin yang merupakan pengajar praktik untuk kelas saya, dan kemudian kepada teman-teman sejawat seangkatan yang berada di kelas saya yang selalu mensupport, yang selalu memotivasi, yang selalu memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Adapun model refleksi jurnal 2 mingguan saya kali ini, saya masih tetap menggunakan model refleksi 4F, yaitu yang pertama facts, peristiwa, yang kedua adalah feeling, perasaan, yang ketiga thinking, pembelajaran, dan yang keempat future, penerapan. Baiklah, untuk yang pertama yaitu facts atau peristiwa. Peristiwa itu terjadi dimulai pada tanggal 12 September 2022, di mana kami mendapat SMS dari grup WhatsApp yang dipimpin oleh Pak Nur Hasanuri, yang di situ kami diarahkan untuk belajar mandiri pada modul 1 sub modul 1.2 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di situ kami diharapkan untuk belajar mandiri bagaimana mengidentifikasikan nilai-nilai pada diri sendiri yang selama ini sudah melekat pada pribadi kami, dan kami juga diharapkan mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai guru penggerak dalam diri kami sendiri, sehingga mampu juga menumbuh kembangkan profil Pancasila pada diri murid-murid yang ada di kelas kami. Dan di sini juga kami diharapkan pada modul 1.2 ini mampu memahami bahwa manusia itu memiliki daya untuk memilih atau choice theory. Kemudian kami juga diarahkan untuk memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri, kemudian memahami bagaimana otak triun, kebutuhan dasar manusia itu berkembang, perkembangan fisiologi bisa mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seorang. Peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 13 September 2022 kami mendapat pesan dari grup yang dipimpin oleh Pak Nur Hasanuri kami, yaitu kami harus membuka LMS, kami harus mempelajari eksplorasi konsep, yaitu tentang hubungan antar emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, motivasi intrinsik, dan struktur lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai pada diri kami. Kemudian juga kami diarahkan untuk mempelajari mampu menjelaskan makna profil Pancasila dalam transformasi pendidikan. Kemudian mampu menjelaskan makna nilai-nilai yang perlu dikembangkan guru penggerak. Kemudian juga makna peran guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Kemudian mengetahui bahwa keteladanan dan sistem pembiasaan yang konsisten di suatu lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan nilai-nilai dalam diri seorang guru. Kemudian juga bagaimana cara mengelaborasi makna pemimpin pembelajaran di sekolah kami masing-masing.
Kemudian pada eksplorasi konsep ini juga kami akan diarahkan untuk mempelajari tentang nilai kemanusiaan, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, dalam wiraga, wirama, ihaja dewantara. Kemudian tentang bagaimana manusia merdeka bergerak, berdaya dalam memilih, motivasi intrinsik, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga nilai-nilai guru penggerak juga. Bagaimana guru itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kemudian nilai kolaboratifnya, serta nilai inovatif. Berpikir kritis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Peran guru penggerak juga harus kalian pelajari di situ, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Jadi pada intinya di situ pada eksplorasi konsep yang diarahkan ini kami menggali, mempelajari terhadap daripada nilai-nilai daripada guru penggerak tersebut, kemudian perannya, sehingga nanti hal itu akan kami bawa pada forum diskusi dan berkelanjutan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 14 September 2022, situ kami diarahkan untuk masuk ke LMS, Learning Management System, kemudian langsung menuju ke forum diskusi eksplorasi konsep untuk modul 1.2. Di situ kami diarahkan untuk menjawab 2 pertanyaan pemantik, yang mana dari pertanyaan itu yang pertama kami harus menceritakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam guru penggerak yang telah membantu kami dalam melayani murid dengan lebih baik. Itu harus kami tulis di LMS-nya dalam bentuk narasi yang singkat. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang keduanya itu kami diharapkan untuk menyebut 10 kegiatan di sekolah kami yang merupakan contoh bentuk penerapan dari peran guru penggerak. Itu harus kami uraikan. Selanjutnya, peristiwa pada tanggal 15 September 2022 tepatan jam 7 lewat 12 menit kami mendapat WhatsApp di grup kami, yang mana di situ kami pada hari tersebut pada tanggal 15 September jam 10 sampai jam 1.45 nanti akan ada kegiatan ruang kolaborasi untuk sesi 1, yang mana di situ nanti kami akan berdiskusi untuk merancang satu kegiatan sebagai upaya mengelaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan-rekan dalam kelompok. Jadi masing-masing kelompok situ kami dipisahkan menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi membuat karya poster atau peta pikiran atau PowerPoint maupun video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengelaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap-tiap rekan dalam kelompok, yang nanti hasil karya tersebut akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi kedua, yaitu pada sesi kedua Jumat pada tanggal 16 September 2022. Jadi sesuai dengan kerja kelompok di situ, maka nanti hasil kerjanya
akan dipresentasikan. Maka dibuatlah kami dibagi oleh Bapak Nur Hasanuri sebagai instruktur kami menjadi 3 kelompok, di mana saya pada masa itu bergabung kelompok dengan rekan saya, yaitu Pak Mariono yang berasal dari SMA Negeri 1 Singkep, kemudian dengan Bapak Sapitri Riyandi yang merupakan calon CGP angkatan ke-6, berasal dari SMA Negeri 2. Di situ kami berdiskusi dan merancang suatu kegiatan yang mana pada kegiatan tersebut harus menampilkan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, kemudian peran sebagai guru penggerak. Sehingga kegiatan itu kami rancanglah, kami berdiskusi bagaimana mengupayakan membuat dari presentasi tugas yang sudah diperintahkan. Jadi alhamdulillah, karena bersama rekan-rekan yang luar biasa hebat, akhirnya kami sudah menyatukan satu pendapat sehingga hasil rancangan tugas yang sudah diperintahkan berhasil kami buat dan siap kami presentasikan nanti pada hari Jumat tanggal 16 September 2022. Kemudian pada tanggal 16 September 2022 kami mulai memasuki ruang kolaborasi modul 1.1 ini untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok yang sudah kami siapkan, yaitu merancang suatu kegiatan yang di dalamnya ada nilai-nilai sebagai guru penggerak dan peran sebagai guru penggerak. Adapun kelompok pertama yang menyajikan pada masa itu dipilihlah yaitu kelompok 3 untuk memaparkan dari hasil kerjanya, yaitu kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang pada masa itu, yaitu Bapak Solehan dari SMP Negeri 1 Lingga Timur, kemudian Bapak Gunawan dari SD Negeri 019 Lingga, kemudian Ibu Elvira Mardikan dari SD Negeri 001 Lingga, kemudian ada Ibu Ade Fitrasari SD Negeri 006 Lingga. Dan mereka mulai memaparkan hasil daripada kerja kelompok mereka. Setelah mereka memaparkan, kemudian terjadi sesi tanya jawab yang alhamdulillah semuanya terjawab dengan baik, hingga diberi penguatan lagi oleh Pak Nur Hasanuri. Setelah mereka kelompok 3 kemudian beralih pada kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang mana di situ saya sebagai moderator, kemudian Bapak Sapitri Riyandi pada masa itu kami tunjuk sebagai yang bisa mempresentasikan di hasil kerja kelompok kami, sementara Pak Mariono sebagai pemberi tanggapan. Setelah kelompok kami menyajikan, kemudian adalah tanya jawab juga. Salah satunya, apakah kegiatan ini bisa dilakukan untuk masing-masing sekolah. Dan pertanyaan itu muncul karena kami mengambil satu rancangan kegiatan yang melibatkan budaya Melayu di situ, yaitu bermain kompak. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah kegiatan itu bisa dilakukan untuk masing-masing sekolah. Dan alhamdulillah bisa jawab dengan baik. Dan terakhir, setelah kelompok kami memaparkan, kemudian sampailah pada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 1, yang mana di kelompok 1 ini ada Bapak Jerry Saputra, merupakan CGP SMP Negeri 2 Singkep Barat, kemudian ada Ibu Rosanti yang merupakan CGP dari SLB Negeri 1 Lingga, kemudian Ibu Marlina ya, Ibu Marlina
CGP SDN 0097. Mereka juga memaparkan dari hasil diskusi mereka tentang rancangan yang akan mereka perbuat yang menampilkan daripada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sehingga dari hasil peristiwa presentasi tersebut, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kami menyatukan satu persepsi bahwa setiap guru itu harus memiliki daripada 5 nilai guru penggerak tersebut, yaitu harus nilai mandiri harus ada pada diri tersebut, kemudian nilai reflektif itu harus ada, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan nilai berpihak kepada anak. Kemudian peristiwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2022, yaitu bertepatan jam 7:23 pagi, kami mendapat pesan singkat berupa WhatsApp di grup kami CGP pimpinan dari Pak Nur Hasanuri. Di situ kami diminta untuk mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran THD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dalam sebuah karya, apakah itu berbentuk video pendek, komik, ataukah lagu atau puisi, yang kemudian media tersebut kami publikasikan sebagai wujud pemahaman kami, pemaknaan dan penghayatan yang kami praktekkan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu harus kami buat dalam karya menjadi sebuah demonstrasi kontekstual bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah dapat dikembangkan, diterapkan di kelas dan sekolah kami masing-masing. Dan kami pun mulai membuat, ada yang berupa video, ada yang berupa komik terhadap demonstrasi kontekstual tersebut. Dan setelah kami selesai membuat, mulai kami unggah di YouTube, dan linknya kami masukkan ke LMS sebagai bentuk laporan kami. Kemudian pada tanggal 22 September 2022 pada jam 3.30 sampai dengan jam 5.30 kami memasuki ruang Google Meet. Di situ kami diarahkan untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Kurniawan, yang merupakan kepala sekolah dan juga fasilitator pendidikan. Di situ kami diarahkan, kemudian kami diberi pemahaman-pemahaman yang sangat baik sekali, sangat menggugah kami sebagai guru untuk lebih berbuat terhadap apa yang daripada filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kemudian kami diarahkan untuk melakukan penilaian kinerja instruktur kami tadi, yaitu Bapak Sigit Kurniawan, dan mengisi penilaian tersebut kepada LMS yang sudah disediakan. Itulah sebagian peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada saya ketika saya mengikuti calon guru penggerak ini, khususnya pada modul 1.2 ini. Adapun feeling atau perasaan saya setelah mengikuti modul 1.2 ini, yang jelas adalah bahagia karena di modul 1.2 ini semakin memberi pemahaman kepada saya semakin yakin dan semakin sadar bahwa selama ini seorang guru itu harus memiliki nilai-nilai daripada guru penggerak. Seorang guru itu, apalagi di zaman yang serba modern ini, harus memiliki nilai mandiri, harus memiliki nilai reflektif, harus memiliki nilai kolaboratif, kemudian harus memiliki nilai inovatif,
dan dalam pembelajaran yang dia lakukan di kelas harus selalu berpihak kepada anak. Kemudian juga seorang guru itu harus memiliki peran yang ada pada diri saya. Dan hal itu membuat saya bahagia. Saya bisa mendapat ilmu di sini. Kemudian perasaan saya selanjutnya adalah senang. Senang kenapa? Karena dari awal saya mengikuti seleksi sebagai calon guru penggerak ini, kemudian baik mengikuti sesi pendaftarannya, kemudian sesi satunya mengikuti GP, kemudian sesi keduanya simulasi mengajar sampai sesi wawancara, dan alhamdulillah sekarang saya sudah masuk ke sesi, sudah sampai sejauh ini, yaitu sampai ke modul 1.2, dan itu membuat saya sangat senang sekali. Sementara masih banyak rekan-rekan saya yang mereka masih mulai baru mendaftar untuk calon guru penggerak angkatan 7 maupun angkatan 8. Dan saya merasa senang saya sudah sampai pada posisi seperti ini. Kemudian perasaan saya selanjutnya yaitu was-was, takut. Ya, selama mengikuti kegiatan ini saya memang merasa was-was dan takut. Was-was karena saya tidak bisa, takutnya saya tidak bisa membagi waktu yang jelas terhadap tugas yang sudah yang merupakan tugas harian saya, yaitu mengajar kepada saya merasa takut tidak bisa membagi waktu dengan segala kesibukan dari diklat guru penggerak ini kepada murid-murid saya. Jadi itulah perasaan saya selama ini. Bahagia, senang, was-was dan takut. Semua menjadi satu. Tapi saya akan selalu berusaha. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang hebat, yang super memberi inspiratif, yang selalu mensupport saya, sehingga tadinya perasaan was-was dan takut itu kembali menjadi rasa semangat yang menumbuh untuk segera menyelesaikan diklat guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman maupun rekan-rekan saya yang selalu memotivasi saya dan selalu memberi semangat kepada saya. Adapun bimbing atau pembelajaran yang bisa saya ambil dari modul 1.2 ini yaitu banyak sekali, terutama nilai-nilai yang terkandung pada seorang guru penggerak dan peran sebagai guru penggerak, seperti pembelajaran yang berpihak pada murid itu tentu akan membuat murid memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang baik. Kemudian sebagai seorang guru kita harus mampu merefleksikan setiap kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran kita yang akan datang. Kemudian juga ketika kembali ke lingkungan sama rekan sejawat, kita harus bisa belajar berkolaborasi dan bisa menjadi coach bagi rekan guru lainnya. Adapun tutor atau penerapan saya ke depannya dalam mempelajari modul 1.2 terhadap nilai-nilai guru penggerak dan peran sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama yaitu saya akan melakukan pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Kemudian saya akan berusaha melakukan kegiatan refleksi dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian saya akan berusaha berkolaborasi dan lebih meningkatkan lagi berkolaborasi bersama rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah tempat saya mengajar,
kemudian berusaha menjadi coach bagi rekan-rekan guru dalam hal pendidikan anak-anak di sekolah. Kemudian saya akan berusaha menggerakkan komunitas praktik pada rekan-rekan guru, baik pada rekan-rekan sama kelompok kerja guru yang ada di lingkungan tempat saya mengajar. Jadi demikianlah jurnal refleksi 2 mingguan saya yang ada pada modul 1.2 ini. Semoga apa yang sudah saya tulis di sini selalu memberi motivasi kepada saya, memberi semangat kepada saya untuk selalu bergerak, belajar, maju terus pada pendidikan guru penggerak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Inspektur saya, Bapak Nur Hasanuri. Semoga semakin sehat walafiat. Kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Rasikin, yang sungguh luar biasa sekali, selalu memotivasi. Dan juga kepada rekan-rekan saya yang seangkatan dengan saya yang berada di kelas, Bapak Nur Hasanuri dan Bapak Rasikin, yang luar biasa, sangat menginspirasi, sangat memotivasi, selalu memberi dorongan semangat kepada saya agar terus maju menyelesaikan pendidikan guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan tak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.